Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana ghurrata wajhil 'am wa syarrafa awqatahu ala sa'iril awqat wa faddala ayyamihi ala sa'iril ayyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdala man shala wa samma. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sampai saat ini masih memberikan kita semua nikmat karunia-Nya kepada kita semua, mulai dari nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan beribu-ribu nikmat yang lainnya. Hendaklah kita semua selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memanfaatkan nikmat tersebut agar bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nikmat yang Allah berikan justru menjadi bencana, justru menjauhkan kita kepada Allah. Hendaklah kita semuanya memanfaatkan nikmat tersebut dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, salawat dan salam tidak lupa kami sampaikan kepada qudwatuna wa uswatuna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga di hari akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau dan diakui sebagai pengikutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan berjumpa dengan tamu yang mulia bernama bulan Ramadan. Sekarang hari Jumat, minggu depan Jumat dan hari Senin, kurang lebih sekitar 10 hari lagi, 9 atau 10 hari lagi kita menjumpai bulan Ramadan yang mulia. Tamu yang terhormat yang datang dengan membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa dinamakan demikian? Tak lain karena di dalam bulan Ramadan terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang tak bisa dijumpai pada bulan-bulan lainnya. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka, sementara pintu neraka ditutup. Ramadan tak ubahnya tamu agung yang selalu dinanti-nanti kedatangannya setiap tahun. Rugilah bagi orang yang tidak bertemu dengannya. Namun akan lebih rugi lagi bagi mereka yang menjumpainya tapi tidak mengambil sesuatu darinya, yakni dengan menggunakannya sebagai momen meningkatkan kualitas ibadah dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu perlu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam rangka menyambut bulan yang penuh berkah tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya secara maksimal untuk beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan akhir dari puasa Ramadan tersebut, yakni derajat ketakwaan yang kita raih. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak lupa berpesan kepada umatnya ketika bulan Ramadan datang, sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari An-Nasa'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakum Ramadan syahrul mubarak, faradallahu azza wa jalla alaikum siyamahu, tuftahu fihi abwabus samai wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi al-mardahu
syayatini lillah fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Yang mana artinya dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai beliau. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh telah datang pada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang mana pada bulan tersebut Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kalian untuk berpuasa. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka. Pada bulan itu pintu-pintu langit dibuka, sementara pintu-pintu neraka ditutup, serta syaitan dibelenggu. Pada bulan itu terdapat sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaknya 10 hari ini benar-benar kita siapkan Ramadan, agar ketika kita menjumpai diri kita secara rohani, fisik sudah bisa memanfaatkannya. Jangan sampai kita memasukinya, kita baru pemanasan, kita baru memulai, baru menyicil. Sangat disayangkan. Alangkah lebih baiknya 10 hari ini kita persiapkan, sunnahnya diperbaiki, wajibnya dikencangkan, agar ketika Ramadan menjumpai, kita semuanya benar-benar bisa memanfaatkan 1 bulan tersebut. Adapun beberapa hal yang ingin kami sampaikan mengenai kebaikan-kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dan hal ini dilakukan oleh para ulama saleh terdahulu dalam menyambut bulan suci Ramadan yang pantas diteladani. Adapun yang pertama, kita harus menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Yahya bin Abi Katsir meriwayatkan bahwa orang-orang salaf terdahulu selalu mengucapkan doa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, yaitu sekarang bulan Sya'ban, dan sampaikanlah usia kami berjumpa pada Ramadan. Seolah mereka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, sampaikanlah aku dengan selamat kepada Ramadan. Selamatkanlah Ramadan untukku, dan selamatkan aku hingga selesai Ramadan. Sampai kepada Ramadan adalah kebahagiaan yang luar biasa bagi mereka, para ulama salaf, karena pada bulan itu mereka bisa mendapatkan nikmat dan karunia Allah yang tidak terkira. Tidak mengherankan jika kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyambut Ramadan dengan senyum dan tahmid, dan melepas kepergian Ramadan dengan tangis. Jangan sampai Ramadan yang sudah mendekat, hawanya masih tergolong biasa, hawanya masih seperti bulan-bulan yang lainnya. Itulah kenapa khotib menyampaikan hal pertama dengan menyambut Ramadan dengan kebahagiaan dan juga sukacita. Adapun yang kedua, hendaklah kita semuanya dengan pengetahuan yang dalam, puasa Ramadan memupuk ilmu. Kita mempersiapkan Ramadan dengan keilmuan kita, agar puasa Ramadan yang mana menjadi salah satu rukun Islam wajib, yang mana rukun Islam ini wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Ibadah puasa mempunyai ketentuan dan aturan yang harus dipenuhi agar sah dan sempurna. Sesuatu yang menjadi syarat suatu ibadah wajib, maka wajib memenuhinya dan wajib mempelajarinya. Ilmu tentang ketentuan puasa atau yang sering disebut dengan fikih puasa merupakan hal yang wajib dipelajari oleh setiap muslim, minimal tentang hal-hal yang menjadi sah atau tidaknya puasa tersebut. Persepsi dan pengetahuan yang utuh tentang bulan Ramadan akan menghindarkan diri kita dari kesalahan-kesalahan yang bisa merusak ibadah Ramadan disebabkan oleh ketidaktahuan kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun dengan kebaikan yang ketiga yang harus kita laksanakan adalah agar kita semuanya dapat memaksimalkan doa. Yang mana bulan Ramadan selain merupakan bulan karunia dan kenikmatan beribadah, juga merupakan bulan tantangan. Tantangan menahan nafsu untuk perbuatan agar tidak berbuat yang salah, agar tidak berbuat yang khilaf. Tantangan juga untuk menggapai kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan tantangan-tantangan lainnya, termasuk tantangan agar bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keterbatasan manusia mengharuskannya untuk selalu berdoa agar optimis melalui bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Adapun poin keempat, kebaikan yang bisa kita lakukan dan juga mempersiapkan diri menyambut Ramadan,
hendaklah kita memiliki tekad dan rencana yang matang untuk mengisi Ramadan. Niat dan azam dalam bahasa lain adalah planning atau perencanaan. Orang-orang soleh terdahulu selalu merencanakan pengisian bulan Ramadan dengan cermat dan optimis. Beberapa kali dia akan menghatamkan. Berapa kali nanti kita akan menghatamkan di bulan Ramadan? Berapa kali kita akan mensedekahkan? Kapan kita akan mengirim takjil? Kapan kita akan melakukan ibadah-ibadah tersebut? Agar kiranya kita semuanya dapat membuat rencana ketika Ramadan itu sudah datang. Hadirin yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun kebaikan, dan ini persiapan yang sangat penting, tidak kalah penting untuk kita, adalah mempersiapkan ruh dan jasad, yang mana Rasulullah SAW dan orang soleh tidak pernah menyia-nyiakan keutamaan Ramadan. Rasulullah dan para sahabat memperbanyak puasa dan bersedekah pada bulan Sya'ban sebagai latihan sekaligus tanda kegembiraan menyambut datangnya Ramadan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika kaum muslimin memasuki bulan Sya'ban, mereka sibuk membaca Al-Quran dan mengeluarkan zakat mal untuk membantu fakir miskin yang berpuasa. Adapun yang keenam adalah terakhir, tidak lupa, tidak kalah penting agar kita semuanya bisa mempersiapkan materi. Kemudian yang harus kita perhatikan adalah persiapan finansial dan materi. Persiapan materi di sini tidak dimaksud untuk membeli kebutuhan seperti halnya berbuka puasa, sahur, baju baru dan lain sebagainya, melainkan finansial dan materi yang diperuntukkan untuk menopang ibadah kita selama bulan Ramadan. Istri kita, keluarga kita yang nanti akan ditinggalkan ketika Asyra Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan kita beriktikaf. Apa yang sudah kita siapkan untuk mereka? Jangan sampai kita mengejar Asyra Awakhir, malam Lailatul Qadar, sedangkan anak istri kita tidak memiliki bekal makanan. Anak istri kita di rumah tidak memiliki pegangan ataupun finansial. Hendaklah hal ini kita siapkan agar ketika nanti di 10 hari terakhir bulan Ramadan kita bisa meninggalkan istri atau anak kita untuk meningkatkan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Tidak lagi disibukkan di 10 hari terakhir itu dengan dunia, dengan persiapan materi dan lain sebagainya. Hadirin sidang Jumat yang saya hormati dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa kebaikan dan juga persiapan yang dapat kita lakukan menyambut bulan Ramadan yang insya Allah akan kita jumpai di minggu depan, hari Senin. Digambarkan semoga hal tersebut dapat bermanfaat untuk diri khotib pribadi dan khususnya untuk hadirin sekalian, agar sama-sama kita mempersiapkan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Berdoalah di antara dua khutbah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah yang pertama tadi telah kita sampaikan beberapa hal yang perlu kita siapkan dalam menghadapi bulan Ramadan. Mari kita menjadikan setiap langkah persiapan ini sebagai bentuk ikhtiar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan kesungguhan dan niat tulus kita, Allah memberikan kesempatan untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan yang penuh rahmat. Marilah kita sambut bulan Ramadan dengan hati yang lapang, penuh keikhlasan dan penuh harapan akan ampunan serta keberkahannya.
Semoga Ramadan kali ini membawa keberkahan, kedamaian, dan kesuksesan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita manfaatkan waktu yang tersisa untuk terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah, dan meningkatkan amal ibadah kita agar kita setiap tahunnya semakin bertakwa dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi rajab wa sya'bana wa ballighna ramadan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhkurullaha katsiran fadhkurullahal azim yadhkurukum wazkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.